Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Uday di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini, gue akan sharing kepada kalian mengenai cara memelihara baby kura-kura CST guys, kayak gitu. Jadi kan di sini gue udah punya kura-kura CST. Jadi kura-kura CST ini sekitaran berarti berapa bulan? 10 bulanan gue pelihara gitu kan. Sekarang ukurannya udah lumayan cukup gede. Dan gue namakan ini adalah si Bonteng. Sebenarnya kan udah beberapa kali gue bikin video soal kura-kura CST ya. Kalian bisa scroll-scroll lah, bisa kalian lihat-lihat videonya perkembangan dari si Bonteng ini seperti apa gitu kan. Jadi untuk di video kali ini mungkin bakal gue bahas mengenai kandang dan juga pakannya yang gue lakukan untuk memelihara kura-kura CST ini guys, kayak gitu. Harapannya sih di sini gue cuma sharing aja sih, berdasarkan pengalaman pribadi gue. Adapun kalau misalkan ada kesalahan, ada keliruan dari apa yang gue jelasin nanti atau dari cara memelihara gue gitu kan, ya kalian bisa koreksi lah, bisa dibenarkan atau bisa dibetulkan gitu kan. Yang benar tuh seperti apa dari apa yang gue lakuin kayak gitu guys. Cuman di sini ya gue akan sharing aja berdasarkan pengalaman pribadi gue guys, kayak gitu. Namun mungkin sebelum ke videonya, gue ngucapin makasih banyak bagi kalian yang udah ngeklik video ini, yang udah mau nonton video ini gitu kan. Harapannya sih ya kalau misalkan kalian suka, kalian cocok dengan video gue ini gitu kan, dengan video channel Kepoin Hewan ini, ya kalian subscribe, kalian like, kalian komen, dan juga kalian share. Tapi kalau misalkan gak cocok, ya udah gak apa-apa gitu kan. Gue juga nggak bisa maksa kalian itu untuk mensubscribe channel gue gitu kan. Itu ya terserah kalian lah, kayak gitu guys. Jadi sebenarnya ya kalau menurut gue pribadi, memelihara kura-kura CST ini cukup mudah ya, karena kalau gue cari-cari informasinya, kura-kura CST ini dia tuh di alam aslinya adalah hama, adalah apa ya, ibaratnya adalah hewan yang dia itu pertumbuhannya sangat pesat. Kalau hama kan dia ibaratnya pertumbuhannya sangat cepat ya, kayak gulma, tanaman liar gitu kan, atau mungkin apa ular, tikus. Kalau misalkan populasinya nggak terkontrol, dia itu bakal disebut hama guys, dan itu merugikan ya masyarakat sekitar. Dan begitupun si kura-kura CST ini, dia itu di habitat aslinya adalah hama karena pertumbuhannya sangat adaptif lah, dan juga dia itu sering memangsa ayam-ayam atau hewan-hewan ternak yang ada di masyarakat lah. Jadi dia itu sebenarnya apa ya, hama lah. Jadi pertumbuhannya sebenarnya pun agak cepet, agak apa ya, agak mudah gitu kan. Cuman kan kalau misalkan si hewan ini kalau udah jadi peliharaan, otomatis dia itu bakal ada bakal ada hambatan-hambatan sih kalau menurut gue pribadi. Dan kalau mungkin di Indonesia kayaknya jarang ya apa namanya kura-kura CST yang dia itu WC-an gitu kan, wild caught. Kebanyakan sih pasti captive breed sih kalau menurut gue pribadi, kayak gitu guys. Cuman kalau di Indonesia katanya belum ada ya kayak ngebreeding CST gitu kan. Cuman kalau di luar kayaknya banyak sih katanya. Kalau di luar juga selain jadi peliharaan, ya dia itu jadi masakan yang lezat sih, jadi makanan yang enak, katanya seperti itu sih kalau yang gue cari-cari guys soal CST ini. Dan selanjutnya bakal gue coba sharing kepada kalian. Yang pertama mengenai kandang dari kura-kura CST ini yang gue pakai gitu kan. Di sini gue pakai yang pertama, gue pakai kontainer. Ini namanya kontainer ya, kontainer box. Ini mereknya Sinpo CB25. Kalau gue cari-cari sih informasinya, kontainer Sinpo CB25 ini dia itu berkapasitas 25 liter. Terus dia itu mempunyai dimensi 45 x 30 x 26,5 guys. Jadi ini kayaknya panjangnya 45, lebarnya 30, dan tingginya dia itu 26,5 guys. Tapi kayaknya di sini yang 26,5 sih, dan tingginya kayaknya 30. Dan kenapa di sini gua pakai kontainer box yang berbahan plastik ini? Kenapa nggak pakai akuarium gitu kan? Ya banyak faktornya sebenarnya sih. Ini tuh lebih, kalau buat kura-kura kalau menurut gue pribadi mendingan pakai kontainer box ya. Karena kalau kontainer box ini dia yang pertama udah di bawah-bawah, nih ada pegangannya juga di atas. Terus dia berbahan plastik juga kan, jadi dia nggak terlalu berat, nggak mudah pecah gitu kan. Dan ya mudah dibawa-bawa juga, seperti yang tadi gue bilang. Dan harganya lumayan cukup terjangkau. Kalau nggak salah ukuran segini, gue beli berapa ya? 60.000 kalau nggak salah ya gue beli. Itu kalian di toko-toko plastik, di toko perabotan banyak sih kontainer box kayak gini. Dan kalau menurut gue pribadi cocok sih kura-kura ini menggunakan kontainer box. Jangan pakai akuarium lah, akuarium itu selain kita susah pindah-pindahnya gitu kan. Cuman kalau udah gede gue nggak tahu ya apakah nanti bakal gue pindah ke akuarium atau gimana, atau gue beli kontainer box yang lebih gede. Gue nggak tahu sih kedepannya kayak gimana guys. Dan gue di sini untuk setting kandangnya, di sini gue cuma pakai, nggak macam-macam sih. Gue di sini cuma pasang filter. Ini filter internal. Mereknya ini dia Yamano SP1000L yang pernah gue coba giveaway kepada kalian kan, yang pernah gue giveawayin lah kayak gitu. Terus juga gue pasang di sana ada batu untuk basking spotnya guys, kayak gitu. Jadi kan kura-kura ini dia adalah hewan semi akuatik gitu kan. Jadi dia nggak selamanya harus di air gitu kan. Jadi kalau misalkan airnya ketinggian malah dia itu jelek guys. Dan gue di sini
sini pakein air di atas ukuran badannya. Jadi dia kalau misalkan lehernya bisa memanjang, itu dia nggak perlu jingjit-jingjit lah. Jadi asal lehernya bisa memanjang ke atas, itu dia udah cocok lah, udah pas untuk tinggi airnya guys, kayak gitu. Jadi dia memudahkan untuk untuk menghirup udara keluar sih ke permukaan air, kayak gitu guys. Untuk basking spotnya ya kalian nggak harus pakai batu ya, kalian bisa pakai kayu-kayuan atau mungkin plastik, atau mungkin kalian beli basking spot yang dijual gitu kan, itu terserah kalian lah. Yang penting ada tempat di daratnya kayak gitu sih, karena kalau gue lihat kadang-kadang dia tuh sering ke darat gitu loh. Jadi nggak selamanya dia itu harus di air. Dan tinggi airnya jangan sampai ketinggian ya. Ya cukup kayak tadi yang dibilang gue gitu kan, di atas sedikit dari badannya. Jadi kalau lehernya keluar itu dia mudah lah untuk menghirup udara keluar. Dan kalau gue dengar dari channel Iqbal Isda ya, dia itu kalau misalkan airnya ketinggian, dia itu bakal tenggelam guys. Gue nggak tahu juga sih, belum pernah nyoba ya. Mungkin di next video selanjutnya bakal kita coba eksperimen ya, kura-kura CST ini. Dia itu kalau ditaruh di tank Palmas, dia itu mampu apa enggak sih untuk ke atas untuk menghirup udara gitu. Kalau masih baby kayaknya bisa ya, karena mungkin dia masih ringan badannya. Cuman kalau udah ukuran gede kayak gini, kayaknya susah untuk berenang ke atas guys, kayak gitu. Jadi bisa berkemungkinan banget sih yang dikatakan oleh Iqbal Isda gitu kan. Jadi kalau dia ketinggian airnya, dia bener-bener tenggelam, nggak bisa ngirup udara ke atas gitu. Jadi ya itu gawat sih kalau misalkan dia nggak bisa ngirup udara keluar, karena kan dia butuh oksigen kan untuk untuk kehidupannya, dengan cara dia menghirup udara keluar. Kalau dia nggak bisa ngirup udara ke permukaan air ya mungkin kedepannya ya mati gitu loh, lambat launnya, kayak gitu guys. Lalu untuk pakannya ya, kalau pakannya gue di sini pakan utamanya gue kasih pelet akari, pelet Sancoy spirulina. Kalau akari ya buat cana ya. Kalau gue di sini untuk kura-kura gue pakai pelet Sancoy spirulina. Dan untuk tambahannya sebenarnya banyak sih. Gue kasih maggot, gue kasih ikan-ikan kecil, cere, ikan mas, jangkrik, ulat hongkong. Cuman pas gue tadi kasih maggot gitu kan, maggot kering, dia tuh nggak suka loh, nggak dimakan gitu loh. Cuman sekarang habis sih, kayaknya dimakan. Karena tadi kayaknya stres pas gue videoin, jadi dia nggak mau makan maggot, jadi cuma mau makan pelet aja sih kalau tadi pas gue di videoin. Nah untuk cara ngasih makannya, kalau gue pribadi cara ngasih makannya kayak ikan cana ya. Jadi gue mainin dulu ke si kura-kura CST ini sebelum gue kasih ke kontainer boxnya gitu kan. Kalau gue lihat di forum-forum emang kebanyakan penghobi ini suka kura-kura CST yang galak ya. Ya ibaratnya kayak ikan cana lah. Karena kalau misalkan nggak galak ya kayak ada yang kurang lah dari snapping turtle ini. Jadi ya dilatih dengan cara ya dimain-mainin dulu lah dia, biar ada biar ada rasa untuk menghap gitulah, untuk meng-snap makanannya kayak gitu guys. Jadi sebelum dikasih ke dia beneran dimasukin ke kontainer boxnya ya dimain-mainin dulu lah, biar dia itu ngelatih mental berburunya lah, kayak gitu sih kalau menurut gue pribadi. Kalau gue di sini ngasih makannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sering-sering gitu kan. Ya maksimalnya sih gue sehari sekali aja sih. Mungkin kalau untuk kebutuhan konten mungkin bisa agak banyak ya, karena ya biar dapet footage dia pas lagi makan lah. Cuman kalau kayak sehari-hari ya gue cuma kasih kayak sehari sekali, kalau nggak malam mungkin siang ya, kalau nggak sore sesempatnya gue aja sih. Dan itu pakan utamanya gue kasih pelet guys, kayak gitu. Atau mungkin ya kalau gue nggak sempet dipuasain sehari juga nggak masalah sih. Kayak gue ngasih makan 2 hari sekali juga ya dia masih aman-aman aja sih. Karena kalau misalkan kebanyakan ngasih makan ya dia tentunya bakal terjadi obesitas, dan itu sangat jelek ke si ikannya. Jadi kesehatan kura-kuranya bakal berkurang, bakal jelek lah. Jadi ya harapannya sih nggak terlalu banyak juga ngasih makan ya, bisa kalian puasakan, atau mungkin ya sehari sekali aja kayak gue, itu kayak masih aman lah, kayak gitu guys. Dan juga untuk tambahan cara merawat kura-kura CST ini, karena dia itu reptil ya, berdarah dingin, jadi dia itu nggak bisa menghasilkan panas sendiri. Jadi untuk pencernaan dan juga untuk metabolismenya agar lebih baik, agar bagus gitu kan ya, dia itu harus mendapatkan panas. Caranya dia mendapatkan panas ya, yang pertama bisa pakai lampu, yang kedua bisa dijemur. Kalau gue di sini karena gak modal, gak mampu beli lampu, jadinya gue melakukan penjemuran gitu kan untuk si kura-kura CST gue ini. Dan juga mungkin untuk kura-kura res gue guys gitu, untuk yang memperbaiki metabolisme dan juga pencernaannya dia sih, kayak gitu guys. Jadi jangan lupa dijemur ya kalau misalkan kalian nggak punya yang namanya lampu UVA UVB guys, kayak gitu. Jadi ya simpulannya kalau merawat kura-kura CST ini kalau menurut gue pribadi cukup mudah, cukup simpel, asal kita senang memeliharanya, asal kita kayak bahagia, have fun gitu kan dalam memelihara kura-kura CST ini. Ya kalau menurut gue pribadi ya oke-oke aja sih, nggak ribet, simple aja sih kalau menurut gue pribadi. Jadi kura-kura CST ini cocok lah untuk pemula yang pengen melihara reptil, cuman harus hati-hati ketika menghandle si kura-kuranya, takutnya menggigit lah, kayak gitu guys.
Jadi ya gitu aja mungkin untuk video kali ini. Video gua soal cara memelihara kura-kura CST ala gua gitu kan. Kalau misalnya ada kesalahan kata, ada keliruan dari apa yang gua jelasin, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin hewan, kepoin aja. Bye teman-teman. Bye-bye dong. Bonteng kesana, bye-bye.